Sahabat beriman, tatkala gerbang akhir zaman mulai terbuka, alam pun mengirimkan pesan-pesan yang menakutkan kepada kita. Bukan sembarang pesan, melainkan tanda-tanda kiamat yang dapat kita saksikan dengan mata kita sendiri. Bayangkan saja, alam yang selama ini terlihat tenang dan terkendali, tiba-tiba memperlihatkan sisi-sisi ganjilnya. Sungguh fenomena alam yang tak terduga, menjadi saksi bisu akan kedatangan hari kiamat. Ini bukanlah cerita biasa, melainkan kenyataan yang telah nampak di depan mata. Kita sungguh memprihatinkan, tanda-tanda ini muncul tanpa kita sadari. Seperti bayangan gelap yang mengintai di balik sudut-sudut alam. Apakah kita pernah merasa ketakutan saat melihat fenomena alam yang tak terpahami? Itulah panggilan dari akhir zaman yang semakin mendekat, mengundang kita untuk merenungkan apa saja fenomena-fenomena alam yang telah terjadi saat ini. Berikut 7 fenomena alam yang menjadi pertanda akhir zaman semakin mendekat. 1. Kebun kurma di Baisan tak lagi berbuah. Dahulu kala, Baisan di Palestina adalah surga pohon kurma yang berbuah lebat, menciptakan pemandangan yang mempesona dan subur. Namun sayangnya, kini kita menyaksikan pemandangan yang mencengangkan dan menyedihkan. Kebun yang dulu begitu subur kini layu tanpa kehidupan. Cerita ini membawa kita kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Baisan menjadi simbol kemakmuran dengan pohon-pohon kurma yang melimpah ruah. Namun, bagaimana nasibnya saat ini? Ironisnya, konflik antara Palestina dan Israel telah merubah kebun kurma ini menjadi medan pertempuran. Dengan bom-bom yang menghancurkan keindahan alam itu, tak ada lagi suara gemercik air yang menyejukkan. Tak ada lagi bayangan lebat pohon kurma yang memberikan teduh. Hanya reruntuhan dan puing-puing yang tersisa dari kebun kurma yang pernah begitu subur. Beberapa pohon yang selamat dari serangan bom meski tinggi menjulang, tetapi tak lagi berbuah memberikan gambaran kelabu akan nasib Baisan ini. Baisan yang dulu menjadi penopang pertanian, kini berubah wajah menjadi pemandangan yang memilukan. Suasana konflik telah merubahnya menjadi sesuatu yang tidak lagi dikenal oleh tanah subur itu sendiri. Betapa ironisnya, kita menyaksikan buah kemakmuran yang kini telah pupus dan hancur. Inilah salah satu bayangan nyata dari kiamat yang semakin mendekat, di mana kehidupan yang subur pun tak luput dari kepahitan dan kepedihan. 2. Menghijaunya Jazirah Arab. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dengan penuh ketegasan, mengisyaratkan bahwa kiamat tak akan terjadi sebelum harta kekayaan melimpah dan menumpuk hingga seseorang dengan susah payah mencari penerima zakat. Namun tidak menemukan siapapun yang bersedia menerimanya. Dan pada saat itulah, tanah Arab akan kembali hijau, subur dengan padang rumput dan sungai-sungai yang mengalir. Hebohnya dunia menyaksikan keajaiban ini terjadi di gurun Jazirah Arab. Sosok gurun yang dikenal dengan kekeringannya tiba-tiba menjadi saksi dari salju yang turun dan hujan yang melimpah. Fenomena alam luar biasa ini membawa kehidupan baru, menghidupkan tanaman-tanaman hijau di tanah gersang itu. Jazirah Arab yang sebelumnya hanya dikenal sebagai padang pasir tandus, kini berubah menjadi ladang hijau yang subur. Sungai-sungai mengalir dan padang rumput menghampar luas. Begitu hijaunya, seolah-olah alam memberikan pertanda pada kita bahwa masa akhir sudah dekat. Melihat pemandangan megah ini, umat Islam di seluruh dunia merasa terguncang dan terheran-heran. Tanah yang dulu tandus dan kering kini dipenuhi dengan kehidupan yang tak terduga. Apakah ini bukan tanda-tanda yang telah dinubuhkan dalam sabda luhur Nabi Muhammad SAW? Ketakutan akan datangnya kiamat semakin nyata, dan Allah memberikan tanda demi tanda untuk membuat kita memahami bahwa hari kiamat tak lagi hanya mitos, melainkan sesuatu yang semakin dekat dan tak terelakkan. Yang ketiga adalah mencairnya es di Antartika. Kabar mengenai gunung es di Antartika yang mencair memang bukan rahasia lagi. Tapi pada tahun 2017, sesuatu yang mengerikan terjadi di gunung es itu mulai meleleh dengan sangat cepat, membentuk lautan air tak terbendung. Ini bukan sekedar kejadian alam biasa, melainkan akibat dari suhu bumi yang semakin panas akibat ulah manusia. Sekarang bayangkanlah, gunung es yang megah dan membeku itu menghilang seiring waktu, tak dapat ditahan lagi oleh kekuatan apapun. Pemanasan global telah membuka pintu neraka dan Antartika yang seharusnya menjadi surga beku berubah menjadi medan bencana air. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak yang memandang kejadian ini sebagai lambang kiamat yang semakin mendekat. Ini bukan hanya sekedar tanda perubahan alam, tetapi juga teguran keras dari alam bahwa kita manusia semakin terjerumus dalam kelalaian terhadap lingkungan kita sendiri. Saat kita melihat gunung es Antartika mencair begitu masif, seolah-olah bumi sendiri menangis karena sikap kita yang semakin lalai.
Perubahan ini menciptakan ketakutan mendalam akan masa depan bumi. Sudah saatnya kita menyadari bahwa kiamat bukan hanya mitos, melainkan sesuatu yang sedang kita alami secara nyata. Dan saat kita melihat es di Antartika mencair, kita seharusnya merenung apakah kita ingin menjadi saksi kehancuran bumi ini yang semakin dekat. Yang keempat, mengeringnya Danau Tiberias. Cerita mengenai mengeringnya Danau Tiberias bukanlah sekedar kisah masa lalu, melainkan sebuah catatan seram yang diwariskan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita yang mencekam, Tamim Ad-Dari menemui Dajjal yang mengungkapkan bahwa pohon kurma di Baisan tak lagi berbuah, dan Danau Tiberias akan perlahan-lahan mengering. Bayangkan saja, Dajjal sendiri mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskannya dari penjara. Dan ketika itu terjadi fitnah, Dajjal akan menyapu bumi dengan kecepatan kita melebihi hujan yang turun dari langit. Sungguh mengerikan dan beberapa bagian dari nubuah itu telah menjadi kenyataan. Danau Tiberias di Israel, seperti yang diwarnai dalam kisah tersebut, mengalami penyusutan air selama beberapa tahun terakhir. Namun, pada suatu hari di bulan Mei 2021, sesuatu yang tak terduga terjadi. Masyarakat setempat melaporkan bahwa debit air di Danau Tiberias naik beberapa sentimeter. Meski berita ini mungkin dianggap sebagai kabar baik oleh sebagian orang, tetapi di balik kenaikan air itu masih ada kekhawatiran yang merayap. Mengingat cerita seram yang terkait dengan Danau Tiberias dan isyarat kedatangan Dajjal yang semakin mendekat. Inikah tanda bahwa masa depan kita semakin suram? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, kisah-kisah itu memberikan getaran ketakutan yang tak bisa diabaikan. 5. Berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tentang tanda-tanda kiamat, beliau menyinggung suatu fenomena yang kelak akan menyertainya. Bayangkan, para pengembala kambing berlomba-lomba seperti matahari terbenam, tapi bukan untuk meraih gemerlap cahaya saja, melainkan untuk membangun gedung-gedung yang mencapai langit. Dalam fenomena ini, kita melihat bayangan masa depan yang diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Gedung-gedung tinggi yang lambung di langit seperti mimpi manusia untuk menyentuh langit itu sendiri. Salah satu kejadian menakjubkan dari nubuah itu adalah Burj Khalifa, monumen manusia yang mencapai ketinggian 828 meter. Tinggi tak terbatas, menggambarkan ambisi manusia yang seolah-olah ingin bersaing dengan langit itu sendiri. Namun, Burj Khalifa bukanlah puncak satu-satunya. Di seluruh tanah Arab, proyek-proyek bangunan megah terus bermunculan seperti pohon-pohon yang tumbuh di musim semi. Menara-menara menjulang seperti Skyline yang semakin mengagumkan. Itu semua seakan menjadi nyanyian kelam yang menggema. Sebagaimana manifestasi dari tanda-tanda kiamat yang ditekankan oleh Nabi. Melihat gedung-gedung tinggi itu, kita seolah-olah menyaksikan peradaban manusia yang semakin terperangkap dalam ambisi dan keinginan materi. Mungkin ini adalah simbol kebanggaan. Namun sebaliknya pesan kiamat menyergap dengan perlahan, seperti bayangan gelap yang terus mengintai. Apakah kita benar-benar menyadari bahwa perlombaan ini mungkin merupakan awal dari akhir dunia ini? Gedung-gedung tinggi ini tak hanya menyentuh langit, tetapi juga menyentuh naluri ketakutan kita akan kiamat yang semakin mendekat. Lalu yang keenam adalah mengeringnya Sungai Efrat. Mengalir megah melintasi 3 negara, Turki, Suriah, dan Irak. Sungai Efrat menjadi saksi bisu bagi peradaban manusia yang terjalin dalam sejarah panjangnya. Bagi mereka yang tinggal di sekitaran sungai ini, bukan sekedar air yang mengalir, melainkan sumber kehidupan yang memberkahi. Namun seiring berjalannya waktu, terdengarlah kabar yang mengejutkan. Sungai Efrat yang selama ini menjadi tumpuan hidup bagi ribuan orang, kini mulai mengering. Bayangkan, sungai yang menjadi getaran kehidupan itu sekarang terdiam dan terhenti. Dalam cerita yang begitu mendalam dan penuh makna, Nabi Muhammad SAW telah menubuahkan fenomena ini sebagai tanda-tanda kiamat. Kata-kata beliau menggambarkan masa depan yang suram, di mana air yang mengalir menghilang dan meninggalkan kekeringan, dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, gunung emas yang muncul sebagai gantinya. Di dalam bayangan gelap itu, manusia tidak lagi bersatu, tetapi berperang dan bertarung mati-matian. Mereka saling bunuh demi menguasai gunung emas itu. Dan di setiap 100 orang yang terlibat, hampir semuanya menemui ajalnya. Masing-masing berharap mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Ketika kita merenung pada kekeringan Sungai Efrat, seolah-olah kita melihat panggung tragedi kiamat yang terjadi secara nyata. Air yang dulu memberikan kehidupan, kini menjadi saksi bisu dari akhir sebuah era kehidupan ini. Semua ini bukanlah sekedar kisah masa lalu, melainkan pesan tak terlupakan tentang akhir dari dunia ini yang semakin dekat. Lalu yang ketujuh, muncul kebun bunga di gurun Atacama. Bayangkanlah tidak hanya gurun Sahara yang menyajikan kejutan hijau, tapi gurun Atacama yang tandus di Chili
tempat yang seharusnya kering dan sunyi, tiba-tiba berubah menjadi lautan kebun bunga yang indah. Itu bukanlah hanya semacam siklus alamiah, melainkan pertunjukan luar biasa dari keajaiban alam yang memukau. Dalam dunia sains, mungkin kita akan mengatakan bahwa fenomena ini terjadi setiap 5 atau 7 tahun sekali karena perubahan iklim yang ekstrim. Namun apakah itu semua hanya karena perubahan iklim ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam? Sesuatu yang lebih rahasia belakangan ini adalah jumlah tumbuhan di Gurun Atacama melonjak secara signifikan. Kini ada sekitar 200 spesies tumbuhan yang tumbuh subur di tengah gurun yang tandus ini. Ini bukan hal yang biasa, melainkan keajaiban langka yang seakan-akan membangunkan kita dari tidur panjang. Masyarakat banyak yang melihat fenomena ini sebagai tanda-tanda kiamat yang mengintip dari balik tirai alam. Apakah ini hanya perubahan alamiah ataukah pesan tersembunyi bahwa akhir zaman semakin dekat? Sementara kita sibuk mengamati bunga-bunga yang bermekaran di Gunung Atacama, perlu kita ingat bahwa tanda-tanda itu tidak hanya sekedar peristiwa alam biasa. Mereka adalah undangan untuk merenung, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang tak terhindarkan. Dalam setiap fenomena alam yang mencengangkan, kita disaksikan oleh bayangan kiamat yang semakin mendekat. Dari kebun kurma di Baisan yang tak lagi berbuah, hingga gedung-gedung tinggi yang merambat ke langit, serta dari sungai Efrat yang mengering, hingga kebun bunga yang tumbuh subur di Gurun Atacama. Semuanya membentuk kerangka kisah akhir zaman yang semakin nyata. Melalui tanda-tanda ini, alam berbicara dengan bahasa yang menakutkan, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sebuah perjalanan menuju akhir kehidupan ini. Saat kita merenung pada keindahan dan kehancuran alam, perlu kita renungkan pesan yang tersembunyi untuk menghadapi hari kiamat yang tak terelakkan. Inilah realitas yang tak bisa diabaikan, di mana kita sebagai penghuni bumi berada pada titik penutupan kehidupan yang telah ditulis oleh alam itu sendiri.